Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 41 daerah dipastikan menghadirkan pasangan tunggal atau yang familiar dengan kota kosong, pemilu kota kosong. Lalu bagaimanakah tren kota kosong ini dan apakah ini akan berdampak terhadap masa depan demokrasi di Indonesia? Akan kita bahas pada hari ini dalam Suara Andalas. Bersama saya Cynthia Permana. Dan tentunya pada hari ini kita akan membahas hal ini tak hanya dengan narasumber-narasumber yang berasal dari Provinsi Jambi, namun juga narasumber-narasumber dari sejumlah daerah di Sumatera. Kita sapa terlebih dahulu yang ada di studio kita di Provinsi Jambi. Yang pertama ada Pak Yatno SPDI, Komisioner KPU Provinsi Jambi. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, tapi matanya agak bengkak gitu Pak ya? Biasa. Karena ritme teman-teman KPU lagi tinggi ya Pak? Semangat terus untuk ritmenya lagi full. full. Lagi full. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Selanjutnya juga kita sapa Bang Dinda SPSOS MSI, pengamat politik Jambi. Selamat sore Bang. Selamat sore Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari kampus atau dari mana tadi Bang? Dari kampus. Dari kampus. Habis kelas langsung ke sini. Terima kasih atas kehadirannya Bang. Tak hanya dari Provinsi Jambi, kita akan sapa beberapa narasumber lain dari provinsi-provinsi yang ada di Sumatera tentunya. Kita ke Sumatera Utara terlebih dahulu. Ada Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi. Selamat sore. Selamat sore Pak Hadi Wahyudi, Pak Kombes Pol Hadi Wahyudi. Bapak bisa mendengar suara kami Pak? Baiklah, kita sapa yang... Suaranya belum terdengar ini. Oh, suara terdengar. Terima kasih Pak. Sehat Pak? Iya. Baik. Terima kasih Pak. Nanti akan kita bahas tentang fenomena kota kosong. Nah, sudah ada di layar. Selanjutnya akan kita sapa juga dari Riau. Kita ke Provinsi Riau, pengamat politik Riau, Dr. Kandidat Zulwisman SHMH. Selamat sore Pak Zulwisman. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak? Ya, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti akan kita bahas tentang fenomena kota kosong, tapi kita akan sapa dari provinsi lain Pak ya, izin Pak. Siap. Kita sapa lagi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komisioner KPU Provinsi Bangka Belitung Yuli Restuardi Eskom. Selamat sore Pak Yuli. Sore Mbak Sinti. Sehat Apa Pak? kabar? Sehat Mbak Siti. Baik. Pak, nah narasumber kita udah lengkap. Sudah ada 5 narasumber yang bergabung dari Provinsi Jambi, dari Sumatera Utara, Riau, dan juga Bangka Belitung. Tadi sudah Cynthia pantik sedikit mengenai fenomena kota kosong. Untuk Provinsi Jambi mungkin kita ke narasumber yang di studio terlebih dahulu. Sebagai penyelenggara Pak Yatno, di Provinsi Jambi kita hanya ada 1 kabupaten yang menghadirkan pasangan tunggal. Seperti apa fenomena ini? Silakan Pak Yatno. Oke, jadi sebenarnya terkait dengan pemilihan dengan satu pasangan calon atau lazim digunakan oleh masyarakat itu kotak kosong lawannya ya, itu memang sudah diatur dalam regulasi. Kalau kita baca secara utuh bahwa pemilihan dengan satu paslon ini itu ada putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 garing PUU tahun 2015. Yang sebelumnya di Undang-Undang 8 tahun 2015 di beberapa pasal, di pasal 49 dan seterusnya, itu pemilihan itu tidak akan bisa dilaksanakan sampai dengan ada lebih dari satu paslon. Nah, maka kemudian ini diuji di Mahkamah Konstitusi, maka kemudian terbitlah putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga terjadilah seperti di Provinsi Jambi di salah satu kabupaten, yaitu di Kabupaten Batanghari, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batanghari hanya satu paslon ya, yang memenuhi syarat ya, ditetapkan melalui keputusan KPU Kabupaten Batanghari. Jadi kaitannya dengan proses demokrasi, karena memang itu amanah konstitusi, maka kemudian di salah satu pertimbangan hukum di putusan MK itu dibunyikan bahwa masyarakat itu diberikan daulat ya untuk memilih. Maka kemudian muncullah istilah kotak kosong. Sebenarnya bukan kotaknya yang kosong, gitu ya, tapi ada kolom kosong di surat suara. Ya. Ada satu surat suara yang memang ada gambar paslon, kemudian yang satunya itu kolom kotak kosong.
gitu. Jadi masyarakat bisa memilih kolom yang kosong atau yang ada namanya seperti itu. Iya, karena memang diberikan ruang ya oleh undang-undang, tinggal lagi ya hak diberikan kepada masyarakat untuk memilih yang mana. Siap. Nah ini menarik nih, Bang Dinda. Dikatakan secara regulasi tidak ada yang menyalahi regulasi karena itu memang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Tapi secara hakikatnya untuk kita berdemokrasi, apakah ini fair, adil? Karena seperti yang kita ketahui bahwa pemilu ini adalah wadahnya berkompetisi, wadahnya untuk transparansi seperti itu. Seperti apa, Bang Dinda? Ya, jadi fenomena yang terjadi hari ini di Sumatera cukup banyak ya. Ya. Saya lihat ada di Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung juga banyak. Hanya di Riau saja di Sumatera ini yang tidak ada calon tunggal. Jadi kalau kita analisa menggunakan kausalitas sebab akibat, akibat pemerintahan yang lahir dari proses politik, terutama dari daerah-daerah yang calonnya itu tunggal. Jadi nanti kebijakan ataupun agenda pembangunan di daerah tersebut nanti tidak melalui proses check and balance. Karena seluruh partai itu mengusung, kalau kita petakan itu, misalnya kayak di Aceh Tamiang, kemudian ada di Nias, hampir di semua daerah yang calonnya tunggal, itu semua partai berkoalisi di situ. Artinya nanti tidak ada mekanisme check and balance ketika misalnya perda itu disahkan, kemudian agenda pembangunan. Jadi sama seperti sebuah perhimpunan kartel, kalau saya gunakan istilah Peter Mayer atau Kusrido Ambardi yang menulis tentang politik kartel. Jadi semua partai politik itu demi kepentingan yang sama atas keberlangsungan hidup di masa-masa yang akan datang, mereka itu lebih sepakat ingin bergabung Berkoalisi begitu ya. seperti itu. Kemudian ideologi partai politik itu mereka kesampingkan dalam membentuk koalisi. Kemudian koalisi itu terbentuk karena rasa pesimisme. Jadi pesimisme itu ya udahlah kita gabung saja. Jadi nanti kekuasaannya bisa dibagi-bagi. Kemudian hasil pemilu itu tidak berpengaruh terhadap pembentukan koalisi. Nah ini sebuah kekhawatiran jika kita ingin mengcapture demokrasi kita hari-hari ini, yang sebaiknya ada peningkatan dari edisi-edisi pemilu sebelumnya atau pilkada sebelumnya. Tapi ada kekhawatiran dari saya jika seperti ini, saya khawatir sekali nanti bahwa politik di Indonesia ini sudah seperti industri. Jadi bukan hanya tujuannya untuk semata-mata demi kesejahteraan rakyat, tapi justru nanti pertimbangannya itu kepentingan 1, 2, 3 kelompok saja. Saya khawatir betul. Tapi di Jambi, khusus di Jambi hanya satu Pak ya, di Batanghari. Tapi kalau untuk di Sumatera itu hampir menyebar kecuali di Riau. Kira-kira begitu Mbak. Baik, nah ini semakin menarik. Terima kasih Bang Dina. Mungkin kita ke penyelenggara dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Komisioner KPU Bapak Yuli Restuardi Eskom. Pak, bagaimana fenomena kota kosong di Bangka Belitung Pak? Kalau tadi sudah bercerita bahwa di Jambi ada satu daerah dan ketakutan tadi yang disampaikan oleh Bang Dinda, takut nanti akan ada kepentingan-kepentingan, lalu juga ini akan menjadi politik industri dan sebagainya. Silakan Pak Restu. Ya, Mbak Cynthia, saya ingin memulai pertama dengan mengatakan memang di Sumatera ini agak menarik fenomena kota kosong ini, karena secara statistik kalau kita lihat dari 37 kota kosong yang ada pada tahap pendaftaran kemarin sampai di akhir tahapan pendaftaran, 18 diantaranya ada di Pulau Sumatera ya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang disampaikan dari Bang Dinda tadi, saya pikir perlu menjadi atensi juga. Tapi sebagai realitas politik ya itu harus kita terima. Namun demikian, saya tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat dari Bang Dinda tadi. Ada satu hal yang mungkin harus kita pahami. Sudah benar tadi kawan dari Jambi mengatakan, Bang Yadno tadi mengatakan bahwa dasar dari pelaksanaan pilkada dengan satu pasang calon atau pasangan calon tunggal ini adalah putusan MK. Dan sebagaimana yang kita ketahui, putusan MK itu merupakan atau lahir dari proses judicial review ya, uji undang-undang terhadap undang-undang dasar terhadap konstitusi. Saya pada titik berkeyakinan ketika hakim atau majelis hakim konstitusi sudah memutuskan bahwa melalui putusan 100 2015 itu, putusan yang diambil itu sudah sepenuhnya mempertimbangkan aspek-aspek hukum, terutama perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak asasi kita, warga negara,
jika diperhatikan terhadap Undang-Undang 8 tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar. Saya menyitir pendapat yang disampaikan oleh Mahkamah atau bahkan oleh penggugat bahwa kota kosong ini menjadi keniscayaan dilakukan pilkada ini ketika terdapat problematika hukum ya. Satu sisi tadi Bang Yarno sudah sampaikan pada rezim Undang-Undang 8 tahun 2015 itu tidak dimungkinkan terjadinya pilkada dengan satu pasangan calon. Tapi kita paham, Mahkamah kemudian berpendapat kalau ini dibiarkan terjadi, maka ini melanggar Undang-Undang Dasar Konstitusi pasal 28 ayat D, 28 D ayat 1 dan pasal 27 ayat 1, di mana ada hak konstitusional warga negara yang kalau pilkada satu pasang calon ini tidak diizinkan terjadi akan tercederai atau terlanggar. Nah, tentu lahirlah realitas atau konstruksi hukum yang hari ini kita peroleh bahwa kemudian MK menyetujui dalam tanda kutip ya, menyetujui itu formula undang-undang harus diubah. Kalau ini terus dilaksanakan seperti ini, pilkada kota kosong itu tidak dijalankan, maka kita punya dosa dalam tanda kutip yang lebih besar, yaitu terjadinya pelanggaran terhadap hak azazi warga negara Indonesia kita. Demikian Mbak Cynthia mungkin di awal. Jadi saya ingin membela kota kosong dalam hal bahwa ini adalah produk konstitusional yang bukan produk politik. Walaupun kita paham ada situasi politik yang mengikat, yang menjadi penyebab dari lahirnya putusan MK 100 tahun 2015 tersebut. Tapi ini murni adalah pertimbangan hukum terbaik sebenarnya yang diambil oleh Majelis Konstitusi terhadap formula bagaimana pelaksanaan pilkada kita. Begitu Mbak Cynthia. Baiklah, jadi memang kota kosong ini adalah produk konstitusional yang memang secara regulasi tidak ada penyalahi dan sebagainya. Tapi untuk di Bangka Belitung ada berapa Pak daerah yang memiliki pasangan tunggal? Kita ada 3 ya, satu kota yaitu Kota Pangkal Pinang, ibu kota dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan 2 kabupaten, Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka ya. Baik, terima kasih Pak Yuli Restuardi. Kita ke Sumatera Utara, Riau terakhir karena tidak ada kota kosongnya gitu ya. Kita ke Sumatera Utara terlebih dahulu. Kombes Pol Hadi Wahyudi, Bapak selamat sore Pak. Bagaimana Pak? Kalau kita melihat fenomena atau tren kota kosong ini, apakah ada dampaknya kepada masyarakat dan sebagainya? Silakan Pak. Iya baik. Untuk Sumatera Utara sendiri ada 25.223 TPS. Kemudian ada 12.502 personel Polri dan 53.558 personel gabungan TNI dan Linmas yang siap mengamankan jalannya proses pilkada Sumatera Utara. Tahapan sudah berjalan. Selama ini situasinya sangat kondusif di Sumatera Utara, memasuki masa kampanye ini pun juga situasinya sangat kondusif. Ada 5 daerah yang Sumatera Utara di mana calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong, yaitu Pakpak Barat, kemudian ada Sergai, Sedang Dagai, Nias Utara, Labuan Batu Utara, dan Asahan. Pada prinsipnya, kepolisian tetap melakukan pengamanan sesuai dengan SOP dan mekanisme yang ada. Adapun titik kerawanan ataupun peta-peta kerawanan tentu ini sudah dilakukan mapping oleh Polda Sumatera Utara. Siapapun, dimanapun tempatnya, sekalipun itu kota kosong, kita tetap melakukan antisipasi, kemudian penempatan personil sebagaimana SOP yang dijalankan dalam operasi Mantap Praja. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Hadi Wahyudi. Berarti tidak ada yang berbeda meskipun calonnya tunggal Pak ya? Dan Tidak tetap situasi keamanan akan tetap kita jaga sesuai dengan SOP yang ada. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Hadi Wahyudi yang sudah menyampaikan juga walaupun di Sumatera Utara lumayan banyak ini kota kosongnya, tapi tetap tidak mempengaruhi personel yang diturunkan, akan sesuai dengan SOP yang sudah ada untuk pengamanan Pilkada Serentak 2024 ini. Baiklah, kita ke Provinsi Riau. Nah, Provinsi Riau yang nihil kota kosongnya, kita sapa dulu Pak Zulwisman. Pak, walaupun nihil kota kosongnya, tapi mungkin bisa Bapak sampaikan seperti apa kalau Bapak memandang fenomena kota kosong yang secara regulasi tidak menyalahi, tapi apakah menciderai demokrasi? Silahkan Pak. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Sebenarnya untuk Provinsi Riau itu hampir ada kota kosong gitu ya. Baik. Tepatnya di Kabupaten Bengkalis ya, di mana kepala daerah incumbentnya itu ya Bu Kasmarni gitu ya.
Itu kan masuk sebelumnya, tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 60 tahun 2024 yang lalu kita katakan, pada akhirnya Bu Kasmarni sebagai incumbent pada akhirnya punya lawan gitu kan, di mana Partai Golkar berani ya tampil sendiri mengajukan pasangan calonnya. Ya, kita berharap terutama di Provinsi Riau tentu juga Pilkada 2024 bisa berjalan sesuai asas dan penuh damai, ya itu yang kita harapkan. Nah, terkait dengan fenomena kotak kosong tadi, dari beberapa keterangan atau pikiran yang sudah disampaikan oleh para narasumber itu memang begitu adanya, karena memang sebenarnya sejak 2015 ya kita menemukan ada 3 pasangan calon tunggal gitu kan. Karena kalau kita lihat ya 2015, 2017, 2018 sampai 2020 itu kan selalu menghadirkan kotak kosong, dan setiap pemilihan kepala daerah sejak 2015 sampai dengan hari ini 2024 ini peningkatannya terjadi kita katakan gitu ya. 2015 itu ada 3 calon tunggal gitu ya. 2017 itu ada 9, 2018 itu ada 16 calon tunggal, 2020 itu ada 25 ya. Ada 25. Nah, sekarang kita di 2024 ada 35 berdasarkan konferensi pers yang dilakukan oleh KPU beberapa waktu yang lalu kita katakan. Yang memang sebelumnya itu ada 43 ya daerah yang dimungkinkan gitu akan melangsungkan pilkada dengan adanya kotak kosong kita katakan. Nah, artinya perpanjangan waktu masa pendaftaran yang dilakukan oleh KPU dari tanggal 2 sampai tanggal 4 itu kan satu upaya dalam alam demokrasi yang harus kita hargai gitu ya. Tapi apakah ini sebagai sebuah kemunduran yang ditanyakan oleh Mbak Cynthia tadi? Ya saya kira iya. Ini sebagai satu kemunduran kita dalam berdemokrasi. Karena ukuran di dalam berdemokrasi itu kan adalah kompetisi. Ya. Gitu kan? Nah, jadi kalau masih ada atau semakin banyak daerah yang menghadirkan kotak kosong, atau adanya partai politik berkehendak menghadirkan kotak kosong, artinya kita semakin membawa demokrasi Indonesia ini kepada arah yang dapat kita katakan sebagai kemunduran gitu. Nah, ini yang harus kita sikapi ke depan ya. Ada beberapa upaya yang nanti bisa kita lakukan ya. Dan secara umum sebenarnya ini juga sudah banyak disampaikan oleh berbagai pemikir ya, apakah itu penataan regulasinya sampai kepada pembenahan terhadap partai politiknya itu sendiri. Siap. Mungkin itu begitu Mbak Cynthia. Baik, nanti akan kita bahas kembali Pak upaya-upaya seperti apa agar tidak kita alami lagi kemunduran demokrasi oleh sejumlah pihak yang mengatakan itu. Baiklah, kita akan izin untuk seluruh narasumber karena kita akan menyapa teman-teman daerah yang akan reportase terkait fenomena kota kosong di daerahnya masing-masing. Kita ke Sumatera Selatan terlebih dahulu bersama Rizkia Amrina. Selamat sore Rizkia Amrina, seperti apa tren kota kosong di Provinsi Sumatera Selatan? Rizkia, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Cynthia dan juga pemirsa Andalas, bahwa kita laporkan langsung dari Provinsi Sumatera Selatan. Fenomena kota kosong ini juga terjadi di wilayah Sumsel, di mana dari jumlah 17 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 2 kabupaten yang melawan kota kosong. Untuk kabupaten pertama yaitu Kabupaten Ogan Ilir, dan juga kabupaten yang kedua merupakan Kabupaten Empat Lawang, di mana dari hasil pengundian sebelumnya yang telah dilakukan untuk Kabupaten Empat Lawang sendiri, untuk lawan Kabupaten Empat Lawang maksud kami untuk Jonci Muhammad dan Arifah ini dengan nomor urut 2 dan melawan kota kosong dengan nomor urut 1, sedangkan Kabupaten Ogan Ilir Pancawijaya Akbar dan Ardandi dengan nomor urut 1 melawan kota kosong nomor urut 2. Paslon yang melawan kota kosong ini merupakan Bupati Petahana yang sebelumnya menjabat sebagai bupati di daerah Kabupaten Ogan Ilir dan juga di Kabupaten
dan 4 lawang. Dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi dari Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Handoko, tentunya meski di wilayah Sumsel terjadinya kota kosong, debat ini tetap akan dilaksanakan. Namun untuk mekanismenya ini sedikit berbeda dengan wilayah lainnya dengan paslon yang terdapat 2 ataupun lebih. Berikut kutipan wawancara kami bersama Handoko, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kalau yang kota kosong maka dilakukan juga debat dengan membacakan visi misinya dan nanti digali oleh penulis masing-masing tentang visi misi yang disampaikan kepada masyarakat nantinya. Iya, kalau untuk di Sumatera Selatan ini pertama kali Pali. Nah, kalau KPU Sumatera Selatan itu tanggal 28 sampai tanggal 28 Oktober dan juga 10 November dan di akhir masa kampanye tanggal 21 November tahun 2024. Iya, debat ini kan bentuk kampanye terbuka yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh KPU kepada masyarakat dan kepada calon untuk memaparkan visi misinya nanti akan digali oleh penulis masing-masing. Jadi silakan masyarakat untuk menontonkan debat. Disitulah kita bisa melihat bagaimana posisi masyarakat melihat posisi calonnya dalam melaksanakan visi misi yang akan dilakukan ketika mereka nanti bisa memenangkan konsultasi ini. Dan pemirsa, tentunya untuk wilayah Sumatera Selatan mengenai debat sudah dilakukan untuk pertama kalinya, persisnya kemarin. Ini dimulai dari Kabupaten Penukal Aba, Plematang Ilir, Kabupaten Pali yang sudah melakukan debat pertama kali di Provinsi Sumatera Selatan. Dan tentunya debat lainnya akan dinantikan dan TVRI Sumatera Selatan juga akan menjadi media untuk menyiarkan langsung mengenai debat publik yang menjadi penilaian untuk masyarakat dalam menentukan hak pilihnya untuk 5 tahun ke depan. Dan juga diharapkan bahwa KPU semakin gencar mensosialisasikan mengenai mekanisme pemilihan melawan kota kosong ini agar stigma masyarakat mengenai paslon yang melawan kota kosong ini akan terjadi benarnya bahwa itu tidak benar. Jadi kita akan diharapkan juga KPU selalu memberikan sosialisasi baik juga sebagai media di TVRI Sumatera Selatan. Demikian laporan langsung dari Sumatera Selatan, kembali ke studio. Baiklah, 2 daerah menghadirkan pasangan tunggal atau fenomena kota kosong di Sumsel. Rizkia melaporkan langsung dari Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Dan saudara, kita masih akan membahas bagaimana fenomena kota kosong pada Pilkada 2024. Tapi usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Saudara, Anda masih menyaksikan Suara Andalas dengan tema kita pada hari ini adalah fenomena kota kosong pada Pilkada Serentak 2024. Masih bersama 5 orang narasumber yang begitu luar biasa dan juga teman-teman daerah Sumatera yang akan berdiskusi bersama kita mengenai fenomena ini. 2 di studio dan 3 di video conference. Kita sapa kembali. Nah, Bang Yatno, tadi sudah kita bahas bersama beberapa narasumber lainnya. Ada beberapa pernyataan tentang stigma negatif terkait kota kosong. Bagaimana sebagai penyelenggara dengan adanya stigma negatif seperti ini untuk pemilu kota kosong? Silahkan Bang Yatno. Iya, kalau kami ya sebagai penyelenggara pemilu ya terutama KPU selaku pelaksana teknis dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada, yang pertama kami pasti menjalankan amanah regulasi ya. Ketika amanah itu diberikan maka akan kami jalankan. Makanya tadi di awal ketika ruang terkait dengan pemilihan dengan satu paslon itu dimungkinkan, maka ya kami tetap akan melaksanakan itu ya. Terlepas apapun problem kejadian di bawah di masyarakat, itu persoalan yang bagi kami ruang yang terpisah gitu ya. Karena kita harus menghargai juga ketika amanah undang-undang itu diberikan, maka ruang publik masyarakat untuk menggunakan haknya ya harus kita hargai gitu. Tapi bagi kami proses ini sudah dilakukan karena untuk menuju ke pemilihan dengan satu pasangan calon itu ada beberapa tahapan juga. Ketika sampai dengan batas akhir pendaftaran itu ternyata hanya satu bakal calon yang mendaftar atau yang memenuhi syarat, maka ada klausul-klausul
baru kemudian ada penundaan, ya, penundaan tahapan, kemudian baru diumumkan lagi, didaftarkan lagi, dan seterusnya. Nah, sampai dengan tahap perpanjangan ternyata tidak ada juga, maka barulah kemudian KPU memutuskan menetapkan dengan satu pasangan calon. Jadi tidak juga kalau bagi kami di KPU ya, kita juga sampaikan ke teman-teman di Kabupaten Batanghari, ya jalankan saja amanah undang-undang ini. Kita sebagai penyelenggara pastikan masyarakat terlayani, ya hak pilihnya bisa digunakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Begitu. Ada kekhawatiran tidak bahwa masyarakat yang daerahnya itu melawan kota kosong menjadi apatis atau distrust dan akhirnya partisipasi menurun dan sebagainya, Bang? Ya kalau terkait dengan partisipasi, sebenarnya kan masing-masing daerah kan punya punya kondisi sosial, budaya, geografi dan yang berbeda-beda. Kita tidak bisa juga memastikan misalnya ketika fenomena ini justru menurunkan partisipasi, kan kita tidak bisa juga. Kalau nanti dari ada hasil riset yang memang merilis ketika hanya dengan satu paslon dengan yang satunya ada kolom kosong tadi partisipasi rendah, gitu ya. Tapi prinsipnya bahwa karena ini pilkadanya dilaksanakan secara serentak, ada pemilihan bupati, ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, kemudian pemilihan bupati dan wakil bupati, kemudian pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Ya tentu kami akan selaku KPU di tingkat provinsi tentu akan menggenjot ya. Siap. Untuk partisipasi ini supaya masyarakat ya tetap datang ke TPS ya, menggunakan hak pilihnya. Meskipun ada kota kosong di ya, situ. walaupun hanya dengan satu paslon atau dengan kolom kosong tadi. Baik. Terima kasih Bang Yatno. Kita ke Bang Dinda. Bang, tadi sudah kita bahas bagaimana ternyata ada yang juga sepakat bahwa ini adalah kemunduran demokrasi. Kenapa akhirnya fenomena kota kosong ini ada? Seperti yang Abang katakan, takutnya memang ada kepentingan-kepentingan akhirnya memilih untuk berkoalisi dan sebagainya. Apakah ada upaya-upaya agar tidak ada kota kosong harusnya? Silakan Bang. Jadi fenomena kota kosong ini kalau kita berangkat dari nafas demokrasi, saya sepakat memang sebuah kemunduran. Ya. Namun kalau kita analisis penyebabnya lebih jauh secara komprehensif, memang ada juga faktor-faktor seperti tingginya biaya politik. Sehingga misalnya calon-calon potensial itu tidak muncul karena mereka punya keterbatasan. Political source-nya itu minim sekali. Terlebih kita tahu bahwa penelitian-penelitian terkait dengan biaya politik, money politik itu banyak menunjukkan atau menghasilkan pengaruhnya itu sangat signifikan. Kemudian yang kedua saya kira partai-partai politik gagal mendidik kadernya sehingga ideologi itu terabaikan. Artinya begini kira-kira, jika lebih dari 5 partai, ini yang calon-calon tunggal di Sumatera ini kan rata-rata semua partai itu berkoalisi. Artinya mereka bersepakat, ideologi mereka sama. Padahal kalau kita baca nafas atau ADRT mereka itu pasti punya ideologi yang berbeda. Cuma pertanyaannya kenapa nggak ada yang berani bertarung? Kenapa semuanya itu, yuk sudah kita gabung saja di daerah ini. Apakah mungkin, kader saya nggak ada yang sanggup ini, ya sudah gabung saja, nanti bagi-bagi kekuasaan. Misal, hipotesanya begitu. Itu kan tidak menunjukkan citra demokrasi yang baik. Demokrasi yang baik itu mensyaratkan adanya oposisi. Dengan adanya oposisi, maka setiap gerak-gerik pemerintah, eksekutif katakanlah begitu ya, kemudian gerak-gerik governmentality, eksekutif dan legislatif, itu bisa dipantau oleh oposisi. Sehingga nanti agenda-agenda pemerintahan itu memang bisa tegak lurus dengan kepentingan masyarakat, kepentingan pembangunan. Bayangkan sekarang, semuanya sudah dalam satu ikatan. Pemerintahan yang terpilih nanti dalam satu ikatan. Siapa yang bisa mengontrol? Tidak ada oposisi. Masyarakat mau sekencang apapun bersuara, kalau tidak pada platformnya itu tidak bisa menjadi sebuah istilahnya itu check and balance bagi pemerintah. Pemerintah bisa tutup mata saja kan, ya sudahlah untuk kebijakan ini bla 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 karena nggak ada pembandingnya. Coba bayangkan kita di rumah tanpa ada orang tua, siapa yang bisa menasihati kita? Kalau ketika kita berbuat salah, siapa yang menasihati kita? Nah itulah pentingnya oposisi di dalam tatanan negara demokrasi. Jadi banyak hasil-hasil riset sekarang yang kecenderungan perilaku partai-partai politik ini memang tidak semua kasus, tapi di beberapa kasus mereka itu cenderung pragmatis koalisinya. Pragmatis itu artinya demi keberlangsungan jangka panjang,
daripada bertarung, mending kita damai saja. Siap. Kemudian mending kita berbagi kursi, berbagi kue dan lain sebagainya. Nah itu kan sebuah catatan yang saya kira di masa yang akan datang atau ini harus jadi atensi besar bagi kita semua. Kira-kira gitu, Mbak. Ternyata cari aman ataupun cari damai saja itu tidak selamanya positif gitu ya, Pak. Iya, dalam konteks negara konteks demokrasi memang harus bertarung, tapi bertarung itu kan positif. Siap. Ya kan, check and balance tadi. Check saya and kira-kira. balance. Baik, nanti akan kita bahas. Mungkin kita ke Pak Yuli Restuardi Eskom juga yang sebagai penyelenggara juga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti apa Pak? Pertanyaan sama dengan penyelenggara dari Provinsi Jambi juga tadi, ada kekhawatiran tidak bahwa masyarakat akhirnya timbul distrust di masyarakat menjadi apatis karena toh yang dilawan ini bendanya tidak nyata gitu karena kosong gambarnya. Silakan Pak Yuli Restuardi. Baik, Mbak Cynthia. Ya. Pertama tadi saya memang tidak bisa menyimak kelihatannya dari yang sedang online apa yang disampaikan rekan-rekan di studio tadi ya, karena sinyal atau suaranya memang tidak terdengar dengan baik ya. Siap Pak. Kekhawatiran tentang partisipasi itu tentu harus dijawab dengan edukasi dan sosialisasi yang baik ya, kalau dari sisi penyelenggara. Maka saya selalu menggunakan kesempatan-kesempatan seperti ini dan berharap betul mendapat dukungan dari media untuk menempatkan posisi atau realitas pilkada dengan pasangan tunggal ini secara tepat dan proporsional. Itu utama, agar jangan muncul stigma yang kemudian membebani proses pilkada itu sendiri, dalam konteks akhirnya muncul prasangka-prasangka negatif dari masyarakat. Saya selalu berbicara tentang historical dari proses lahirnya pilkada dengan pasangan calon tunggal. Mbak Cynthia, Ya. yang jarang orang sampaikan itu adalah Mahkamah Konstitusi saat mengambil keputusan itu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Pilihan pertama ini bukan buah simalakama yang hanya ada 2 pilihan, ini 3 pilihan. Jadi sering yang di-capture dari para pengamat, rekan-rekan kita itu adalah pilihan terbaiknya. Padahal sebenarnya ada 2 pilihan lain yang serba sulit yang harus diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi pilihan yang sulit itu apa? Yaitu pada konstruksi Undang-Undang 8 tahun 2015, perubahan pertama dari Undang-Undang Pilkada itu jika pasangan calonnya itu kurang dari 1 atau bahasanya atau calonnya tunggal, maka pilkada otomatis ditunda. Artinya pilkada, kalau seandainya pilkada ditunda, maka masyarakat kehilangan haknya untuk menentukan pilihan. Itu hak konstitusional. Itu pilihan pertama yang tersedia. Jadi pilihan pertama adalah masyarakat tidak diberikan pilihan. Yang kedua adalah ya udah silakan saja jalankan pilkada dengan 1 pasangan calon. Tentu konsekuensi yang ada, yang kita lihat realitasnya di perubahan kedua Undang-Undang Pilkada ini. Nah, yang di-capture oleh para rekan-rekan kita ilmuwan dan pengamat itu adalah kondisi ideal, yaitu di mana memang pasangan calonnya lebih dari 2. Pasangannya lebih dari 1, mohon maaf ya. Nah, artinya kita pada titik hari ini ketika menemukan pilihan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi para majelis itu untuk mengambil pilihan, ya sudah, jangan sampai masyarakat kehilangan hak konstitusionalnya, yaitu tidak bisa memilih karena pilkada otomatis ditunda. Jangan lupa di dalam gugatannya yang disampaikan oleh Effendi Ghazali terhadap klausul yang terkait dengan pernyataan paling sedikit atau sedikitnya setidaknya 2 orang itu problemnya adalah problem politik juga, Mbak Cynthia, bahwa pada masa itu konstruksinya adalah partai-partai tidak mencalonkan sehingga yang terbentuk adalah calon tunggal yang mengakibatkan pilkada tertunda. Ini sama-sama dilema. Jadi memang kota kosong ini menyelamatkan hak konstitusional masyarakat untuk dapat memilih, seperti itu ya Pak? Baik, nanti akan kita lanjutkan. Dari sana kita dorong supaya masyarakat juga terlibat. Ini pilihan terbaik untuk warga negara kita. Jadi ini sudah pilihan terbaik. Terima kasih Pak Yuli Restuardi. Kita ke Provinsi Riau. Baik, kita ke Provinsi Riau, Pak Zulwisman. Bapak bagaimana kalau Bapak menanggapi tadi disampaikan bahwa bisa saja beberapa penyebab akhirnya muncul kota kosong ini. Tadi seperti disampaikan Bang Dinda, minimnya kaderisasi, mahar politik yang tinggi atau kos politik yang tinggi. Seperti apa kalau menurut pandangan Bapak? Silakan Pak. Ya, fenomena kota kosong ini kan satu sisi tentu yang menjadi pokok persoalannya adalah dari partai politik itu sendiri gitu kan. Karena memang kalau kita mengacu kepada undang-undang partai politik, tepatnya di dalam pasal 29 ayat 2 itu kan dinyatakan bahwa calon kepala daerah itu dilakukan
dipilih ya, diusulkan secara demokratis ya, berdasarkan ADART partai. Kan begitu. Ya. Nah, dan di undang-undang lain disebutkan, terutama di undang-undang pilkada, ya, di undang-undang pilkada itu tepatnya pasal 47, ya parpol itu kan dilarang ya menerima imbalan ataupun dalam bentuk lain, ya, dalam mengusulkan pasangan calon kepala daerah yang dilakukan secara demokratis tadi kita katakan. Nah, problem kita kan di sini sebenarnya, gitu kan? Ya. Bahwa apakah partai politik itu telah mengusulkan atau melakukan penentuan pasangan calon itu telah demokratis atau tidak? Apakah itu dilakukan secara terbuka atau tidak? Apakah itu dilakukan melalui mekanisme penjaringan atau tidak? Nah, ini kan persoalan dasar sebenarnya yang harus diselesaikan gitu. Jadi ini secara regulasi gitu yang harus kita ubah ke depan gitu. Bagaimana mendorong partai politik itu sendiri ya sebagai satu pihak yang memang berperan pertama di dalam pesta demokrasi itu sendiri gitu. Dalam pemilihan jabatan politik ini. Baiklah, partai politik harusnya lebih berperan, Pak. Siap. Iya, partai politik harus lebih terbuka, harus lebih mendengarkan kehendak rakyat, gitu kan. Baik. Nah, problem yang kita dapati hari ini kan adalah partai politik terkadang oke lah kita katakan seperti apa mereka melakukan penjaringan itu. Apakah cukup dengan hanya hasil survei? Apakah survei itu dilakukan secara kredibel? Baik. Akuntabilitas. Nah, ini kan perlu diungkap. Baik. Dari sisi kebenaran data dan faktanya. Baik, kan terima begitu. kasih Pak. Terima kasih, nanti akan kita lanjutkan. Kita beralih dulu ke narasumber berikutnya. Oke, terima kasih Pak Zulwisman. Bagaimana bahwa partai politik harusnya lebih berperan agar fenomena-fenomena seperti ini memang tidak terjadi. Kita beralih ke Kombes Pol Hadi Wahyudi, Kabid Humas Polda Sumut. Pak Hadi Wahyudi, seperti apa dengan fenomena kota kosong? Katakanlah ketika kota kosong yang menang, apakah nanti akan berimbas atau memberikan dampak yang kurang enak untuk terkait keamanan dan juga ketertiban? Seperti apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan? Silahkan Pak Hadi Wahyudi. Ya, seperti yang tadi kami sampaikan, ada 5 daerah yang di mana calon bupatinya berhadapan dengan kota kosong. Jadi selama ini dalam proses tahapan kampanye yang sudah berjalan kurang lebih 14 hari, para peserta pemilu, terutama calon-calon bupati dan wakil bupati, tetap mereka melakukan kegiatan kampanye sebagaimana mestinya. Dan sekali lagi bahwa tugas-tugas kepolisian adalah memastikan setiap proses dalam tahapan kampanye, dalam tahapan pemilu kada ini berjalan dengan aman, berjalan dengan damai. Kalau satu saat nantinya kemudian kota kosong pun ternyata memenangkan dalam kontestasi tersebut, tentu regulasi terkait dengan pemilihan kembali itu kan sudah diatur. Artinya bahwa apapun keputusan rakyat, polisi akan selalu hadir memberikan pelayanan, pengamanan untuk semua masyarakat, dan tujuannya adalah membuat tenang, aman, damai, seperti itu. Baik, pokoknya siap untuk memberikan keamanan dan pelayanan selama proses pemilihan kepala daerah ini berlangsung ya, Pak Kombes Pol Hadi Wahyudi. Pastinya Terima seperti kasih. itu. Baiklah, kita akan beralih ke laporan yang akan disampaikan dari Provinsi Bengkulu bersama rekan saya Afriko Zuhri. Selamat sore Afriko, bagaimana tren kota kosong di Provinsi Bengkulu? Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Cynthia dan pemirsa, menyapa Anda tentunya kali ini langsung dari Provinsi Bengkulu. Saudara, Pilkada 2024 di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara, ini sudah ditetapkan hanya ada satu pasangan calon tunggal, yakni Ari Sumarno yang akan melawan kota kosong.
Dan memang sebelumnya dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara sudah melakukan perpanjangan pendaftaran hingga 4 September 2024. Dan nantinya juga dari KPU Bengkulu Utara akan tetap diberikan fasilitas untuk penyampaian visi misi untuk pasangan calon tunggal Ari Sumarno. Dan pemirsa, berdasarkan data KPU, 37 wilayah memiliki satu pasangan tunggal, yakni 1 provinsi, 5 kota, dan 31 kabupaten. Pasangan Ari Sumarno ini juga diusung oleh 10 partai politik, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, PKB, kemudian Demokrat, PKS, Perindo, dan juga P3K, yang masing-masing ini memiliki suara 25 dari 30 kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu Utara. Disampaikan Ketua KPU Bengkulu Utara Santoso bahwa memang ada kontestasi Pilkada serentak 27 November 2024 ini. Pilkada Bengkulu Utara ini sebelumnya memang sudah melaksanakan proses perpanjangan dari masa pendaftaran hingga 4 September 2024. Dan juga ditambahkan oleh Ketua KPU Bengkulu Utara, nantinya juga akan tetap diberikan fasilitas untuk calon tunggal menyampaikan visi misi dalam agenda tersebut, yakni melalui ataupun disiarkan langsung secara siaran televisi. Disampaikan juga oleh Santoso untuk calon ataupun aturan dari calon tunggal ini nanti akan dinyatakan menang apabila nantinya mendapatkan suara 50% plus 1 dengan melawan kota kosong tersebut. Apabila kurang dari 50%, maka nantinya sistem pemerintahan di Kabupaten Bengkulu Utara akan digantikan oleh pejabat sementara atau PJS. Dan berikut kita simak wawancara kami bersama dengan Ketua KPU Bengkulu Utara, Santoso. Sendiri ini kita lawan kolom kosong itu penjelasannya seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi KPU Kabupaten Bengkulu Utara pada prinsipnya pada tahapan pencalonan itu sudah melakukan sosialisasi, kemudian pengumuman pendaftaran dan pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati di Pilkada serentak tahun 2024. Yaitu pembukaan pendaftaran itu dilakukan tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus, dan pada saat pendaftaran itu di KPU Kabupaten Bengkulu Utara ada satu bakal pasangan calon yang mendaftarkan sebagai calon bupati dan wakil bupati. Nah, karena kejadian itu, maka sesuai aturan PKPU 8 tahun 2024 dan PKPU 10 tahun 2024 tentang perubahan PKPU 8 itu apabila hanya ada satu pasangan calon yang mendaftarkan pada masa pendaftaran, KPU Kabupaten melakukan sosialisasi kembali kepada Ya pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Provinsi Bengkulu. Kembali ke studio Cynthia, TVRI Jambi. Baiklah, 10 partai politik mengusung pasangan tunggal di Bengkulu Utara. Afriko melaporkan langsung dari Provinsi Bengkulu. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Baiklah saudara, nanti akan kita lanjutkan Suara Andalas. Tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Saudara masih bersama kami dalam Suara Andalas dan tidak terasa ini sudah masuk ke segmen terakhir. Waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement bagi masing-masing narasumber. Langsung saja, closing statement yang pertama, Bang Yatno, silakan singkat saja Bang. Oke, terima kasih pada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, kemudian provinsi-provinsi yang ada di wilayah Sumatera ya, terutama kami dari KPU Provinsi khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2024, kemudian pemilihan bupati, wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota yang ada di Provinsi Jambi, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk dapat datang ke TPS pada tanggal 27 November tahun 2024. Mari kita gunakan hak pilih kita, kemudian tetap kita jaga suasana yang kondusif, kemudian mari kita berdemokrasi dengan baik dan sehat dan santun. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yatno, nanti akan kita lanjutkan dengan sesi-sesi dialog lainnya. Terima kasih Bang. Lanjut Bang Ninda, silakan Bang.
Di kesempatan closing statement ini saya hanya ingin memberikan warning sedikit ya. Jangan sampai pula nanti pilkada selanjutnya main diundi saja Pak. Karena semua ada sepaket gantian saja kan. Jangan sampai seperti itu. Ya, mudah-mudahan peristiwa yang hari-hari ini terjadi bisa dicerna dengan baik oleh para pimpinan-pimpinan partai politik. Karena memang menurut peraturan partai politik yang memiliki kekuatan untuk mengusung pasangan calon kan. Mudah-mudahan partai-partai politik di Indonesia ini mulai tersadar bahwa semangat memperjuangkan ideologi dan bertarung di kancah arena pilkada ataupun pemilu itu lebih baik daripada bergabung hanya demi pembagian beberapa kekuasaan yang kecil sifatnya dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Saya harap juga pemilih-pemilih yang nanti akan terlibat, khususnya pemilih muda, memahami betul situasi ini. Jika nanti ada yang melihat kotak kosong, itu adalah sebuah pertanda ada yang tidak baik terjadi di Republik kita, khususnya di Sumatera atau di Jambi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Dinda. Kita lanjut ke Pak Yuli Restuar Deskom. Silakan Pak, closing statementnya singkat saja. Terima kasih Mbak Cynthia. Yang pertama mungkin yang kita ingin sampaikan, pilkada dengan satu pasangan calon atau pilkada dengan pasangan calon tunggal ini adalah cara terakhir yang memang harus ditempuh dan dihadapi oleh masyarakat, karena secara prosedural KPU di 38 provinsi dalam pelaksanaan pilkada dan di kabupaten kota sudah menempuh upaya-upaya, salah satunya adalah bentuk perpanjangan terhadap di masa pendaftaran pasangan calon. Dan ini sesuai dengan amanat konstitusional, amanat undang-undang, bahwa ini adalah upaya terakhir yang terpaksa harus ditempuh dalam upaya menemukan pasangan calon yang lain. Dan realitasnya ada 37 kabupaten kota dan 1 provinsi yang memang tidak bisa. Satu, yang kedua yang kami ingin sampaikan, pada hakikatnya hakim di Mahkamah Konstitusi sudah menyampaikan pilkada dengan satu pasangan calon itu karakteristiknya memang agak berbeda. Ini adalah bentuk plebisit atau bahasa lainnya referendum. Sebuah bentuk permintaan pendapat dari masyarakat apakah setuju atau tidak setuju dengan pasangan calon yang ada, yaitu tunggal tersebut. Kalau nanti mayoritas setuju, maka pasangan calon tersebut akan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Tapi kalau mayoritas masyarakat tidak setuju, maka sudah disepakati di rapat dengar pendapat tanggal 25 kemarin bahwa pemilihan ulang akan dilakukan 1 tahun berikutnya. Siap. Sekali lagi, ini tetap adalah mekanisme yang demokratis karena masyarakat sekali lagi diberikan kesempatan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju. Ini jauh lebih baik ketimbang masyarakat sedari awal tidak diberikan kesempatan di konstruksi Undang-Undang 8 2015. Saya kira ini sudah yang terbaik yang bisa kita lakukan. KPU akan menjalankan amanat itu untuk memastikan proses pemilihan tadi atau permintaan pendapat kepada masyarakat tadi berjalan dengan baik sebagaimana prosedur yang diatur di PKPU. Baik, terima kasih Pak Yuli Restuar di atas waktunya. Sehat-sehat Pak, semoga kita bisa bertemu langsung lain waktu. Selanjutnya kita akan ke Pak Zulwisman. Silakan Pak Zulwisman. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Ya, ada beberapa hal ya. Saya menginginkan di 2029 nanti kita tidak ada lagi calon tunggal ya. Artinya tidak ada kotak kosong, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, secara regulasi itu, baik itu di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 maupun di Undang-Undang tentang Pilkada itu, bahwa perlu ada pembatasan koalisi maksimal, gitu ya. Karena yang teratur hari ini di dalam Undang-Undang Pilkada itu kan hanya terkait dengan persyaratan minimal untuk mengusulkan, gitu kan. Tetapi persyaratan untuk maksimal atau membatasi koalisi itu, kita katakan secara maksimal kan itu belum ada. Itu yang pertama. Yang kedua, penataan ulang mekanisme rekrutmen paslon ya. Itu yang kita harapkan. Jadi pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 harus korelasi dengan pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu, gitu ya. Kita ingin bahwa partai politik ini mengusulkan calon pasangan kepala daerah itu harus melalui proses penjaringan, harus melalui proses uji publik yang baik, gitu ya. Selanjutnya
Terima kasih Pak Kalau Zulkifli. misalnya tetap, iya, oke, baik. Kalau misalnya tetap terjadi calon tunggal di 2029 nanti, kita mengharapkan ada penataan ulang ya syarat keterpilihan calon tunggal itu sendiri. Baik, terima Nah, kasih karena Pak memang Zulkifli. hari ini kalau kita lihat berdasarkan pasal 54D itu kan perolehan keterpilihannya itu kan di atas 50% ya. Baik. Nah, ini perlu disinggung ke depan supaya betul-betul kita menyajikan satu demokrasi yang semakin Betul. baik di tingkat daerah. Baik, terima kasih Pak Saya kira itu Zulkifli. Mbak Cynthia. Ya. Baik, semoga kita bertemu di diskusi-diskusi lainnya. Terima kasih sekali Ya, lagi. amin, amin, amin. Selanjutnya, Kombes Pol Hadi Wahyudi, silakan Pak untuk pernyataan penutupnya, silakan. Mari kita jaga kondusivitas Kamtibmas dan bersama-sama mewujudkan pilkada yang damai. Terima kasih. Wah, terima kasih Pak Kombes Pol Hadi Wahyudi. Semoga juga sama harapan Cynthia dengan narasumber-narasumber lainnya yang jauh bisa bertemu di diskusi-diskusi lanjutan. Terima kasih juga untuk kedua narasumber yang sudah hadir. Terima kasih untuk narasumber yang hadir juga melalui video conference. Dan pemirsa, demikianlah Suara Andalas edisi kali ini. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber bahwa kota kosong adalah produk konstitusi yang tidak menyalahi regulasi. Namun benarkah mencederai demokrasi? Semoga apa yang kita takutkan tidak terjadi. Adanya lobby-lobby yang karena pada pemilihan kepala daerah bukanlah suatu yang sepele tapi untuk melahirkan pemimpin negeri. Demikian Suara Andalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.